warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'aman katsira la'allana minasyakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Majid. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhalu bihi yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim. Janganlah orang-orang yang hidupnya bakhil akan menyangka itu akan lebih baik untuk hidup pribadinya, tetapi itu sangat buruk untuk keselamatan pribadinya. Nanti Allah akan kalungkan di hari kiamat apa-apa yang mereka bakhilkan itu di lehernya api neraka. Maha benar Allah yang maha agung. Angku-angku, inya-inya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang terhormat, selalu awak hadirkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan banyak nikmat dan karunia, tidak saja untuk hidup kita, tapi juga orang-orang yang kita cintai. Salah satu nikmat yang juga sangat berharga untuk kita adalah nikmat hidayah. Hidayah yang diberikan Allah dan taufik untuk tiba di hidayah itu. Jadi ibu-ibu, sabananya nanda ulu tu hidayah, baru taufik. Kalau iyo bana dikaji tu hidayah dahulu, baru taufik. Karena awak menengah modeko wabillahi taufik wal hidayah. Kan itu sabananya itu tidak salah, tapi masih ada yang lebih tepat.
Wabillahi taufik wal hidayah itu ndak salah, tapi masih hado na lebih apik. Wabillahi hidayah wat taufik. Jadi kalau hidayah tu ibu-ibu, awak diberi petunjuk, sedangkan taufik setelah awak diagiah hidayah, dituntun awak agar tiba di hidayah yang awak inginkan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah hidayah kami ya Allah, mana tuntunan hidup yang sangat lurus. Tuntunan hidup itu, berikanlah kamu hidayah ya Allah untuk mencapai tuntunan hidup yang paling terbaik. Agar awak tiba di apa yang awak inginkan tadi, dituntun awak oleh Allah dalam prosesnya sehingga mudah tiba di tempat hidayah yang awak inginkan. Jadi oleh sebab itu hidayah dulu, baru taufik. Awak diagiah oleh Allah hidayah, taufik nak ada dalam proses nanti awak banyak terkendala. Karena taufik peristuan dan tuntunan Allah mencapai itu tidak ada. Itu makanya wabillahil hidayah wat taufik. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat yang sangat berharga itu hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayahlah angku-angku, bapak-bapak, inya-inya, ibu-ibu hadir dan bersabar untuk duduk sesaat daripada kita sibuk dengan kebisingan-kebisingan duniawi yang kita pacu setiap saat. Ada waktu kita istirahat untuk menikmati apa yang kita kejar itu dalam hidup kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan awak dan keluarga awak, anak awak dan orang yang kita sayangi, salah satu dari umat yang dijanjikan untuk dimintakan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, apa-apa, angku-angku, inya-inya yang dimuliakan Allah, pelajaran awak di 15 hari nan lampau ada 6 nasihat Ahnaf bin Qais. Ada 6 nasihat Ahnaf bin Qais yang sangat bermanfaat besar dalam hidup kita. 2 di antaranya sudah kita jelaskan. Yang pertama, la rahata lil hasudi wa la muru'ata lil kadhubi. Yang pertama, menjapui selantas orang yang menyimpan sifat hasad atau dengki dalam hidupnya dengan siapa saja, meskipun orang yang sangat terdekat. Dengan siapa saja, meskipun dengan orang yang sangat terdekat. Bila rasa hasad dan dengki itu tetap dipelihara, kita menyesal tidak akan pernah bisa menikmati ketentraman hidup yang diimpikan oleh semua orang. Yang kedua, wala muru'ata lil kadhubi. Orang yang banyak berdusta, pembohong, berkata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya,
yang kita ucapkan kepada orang hanya untuk menggalih, tetapi sebenarnya kita tidak begitu. Maka orang itu tidak akan mendapatkan harga diri meskipun dia sudah orang tinggi, orang besar, orang terhormat, orang segala ada. Tetapi tetap harga diri itu akan hilang karena suka pembohong berkata tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Makanya sedih awak kalau awak cari media kadang-kadang rasul-rasul awak nan gagal mendidik anak. Kadang-kadang orang lalu di kolong jambatan saja tidak punya beban untuk mencaci maki sehina-hinanya, ucapan yang sehina-hinanya kepada orang yang paling tinggi sekalipun. Sebenarnya itu kita sangat kecewa dengan pendidikan. Tetapi kita tidak bisa 100% menyalahkan orang itu. Kenapa? Yang engkau dapatkan pertanda itu yang engkau berikan. Itu filosofi hidup engkau. Itu filosofi hidup. Apa yang kita dapatkan ada kemungkinan memang itu yang kita berikan. Apa yang kita dapatkan dari umat ada kemungkinan memang itu yang kita berikan kepada umat. Wajar saja ibu jemaah terhormat, apa yang kita rasakan itu ulah daripada perbuatan kita. Hindarkan sajalah suka berkata bohong, berkata tidak sesuai dengan apa sebenarnya. Insya Allah harga diri itu akan bisa terjaga. Itulah uraikan di lima wahyan yang lampau. Nan ketiga kece Ahnaf bin Qais wala hilata lil bakhili. Orang yang bakhil, terlalu bakhil dalam hidupnya, bukan hemat. Kalau hemat beda itu. Orang yang terlalu bakhil dalam hidupnya akan kehilangan akal yang sehat. Orang yang terlalu bakhil dalam hidupnya akan kehilangan akal yang sehat. Acuk tadanga gurua ngaji ngah, dek sangat bakhilnya, dek sangat pilihnya, ari jalabe payung di kapi. Bangku itu capekna puda payung tu. Dia sangat bakhil. Dia sangat bakhil. Ari jalabe payung di kapi. Panih badangkang-dangkang tarumpa di jen-jen di aspal. Ari panih kanange aspal tu. Tarumpanya tadi tapaknya karet. Kalau karet tadi beradu dengan yang panih, capek abihnya. Apa dojan capek dan abih, terumpanya dia angge, ditahannya angge tadi, dijenjengnya terumpa. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Atau beko ibu-ibu jemaah terhormat, bakhil tadi, hilang kesehat awak nan bakhil tadi. Awak ibu-ibu di simpang tembok ko. Taraga makan sekali-sekali kagadui kada ke pesawat. Haji tahu tu. Tu setengah dua Nabi tu beko samba. Ikan rayu gadang-gadang penuh tandua tu. Batandua di dalamnya. Bosku na tu. Ambu acok dibawa di orang. Ada ibu-ibu CS Tanah Abang. Ada bertujuh tu orang Bukit Tinggi ke. Ibu-ibu CS di Tanah Abang, bertujuh orang. Asa pulang tu telefon tu, Buya, awak kini makan kagak duit Buya. Awak padek tu cik ya. Setengah dua tu lebih tu. Rencana ibu-ibu awak siap nemo gaji atau rasaki, lai alhamdulillah babeda dengan antara Allah dapat dia awak. Kok menggalih lah awak.
kok batani lah wa. Pokoknya ada rasaki nanda aduga-duga. Takana dia wa kamu nuka salero. Kan itu tu. Payah kagak duit tu ibu-ibu, orang rami antri. Dicari ibu-ibu kecek buya tadi kilonya yo bana. Orang gadangkan ya, botol penuh sudun telur itu. Dicari ibu yang terhormat, ya enggak? Menggari-gari ikan tu nampak. Dek parik bola lapa, dicari ikan ala potong-potong tu dalam kuali, menggari-gari nampak. Laka masuk ke dalam ibu jemaah terhormat, kamu nuka salero. Ada orang keluar seorang dibayarnya lah makan tadi ibu yang terhormat, dia hanya piti 100.000, dibalikannya ibu-ibu 50.000. 50.000 seorang orang. Rancak dikembalikan ke barih tu. Dapat 10 liter. Baliknya pulang balik ibu-ibu. Balik pulang balik. Lah kamu masuk ke sini. Hilang akal sehat. Orang yang terlalu bakhil. Kadang-kadang ibu-ibu ngan wak janjikan tadi, ngan wak andukkan tadi, ibu-ibu tidak sempat wak menikmati dah. Tidak sempat wak menikmati. Orang yang tinggal yang menikmati. Kadang-kadang orang yang tinggal dek sabak ngan wak tinggalkan itu pula anak wak pasal disiah kira. Wak menyangkut nanti ngan wak tinggalkan tadi kasana ngatirang kiranya dek karena itu pula bahasa disiah. Artinya bahawa ibu jemaah terhormat, awak mesti hemat dalam hidup awak, tapi jangan sampai datang sifat bakhil sehingga nan untuk awak sendiri awak lupakan. Kadang-kadang nawak andoan tadi hilang jadi. Itulah orang-orang yang sangat bakhil. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairan. Jangan sampai mengira mereka-mereka yang sangat bakhil dalam hidupnya, sampai-sampai kebakhilan itu kewajiban tidak dijalankan. Dek sangat bakhil dalam hidup sampai-sampai kewajiban tidak dijalankan, yaitu kewajiban berzakat tidak dijalankan. Maka berkelah-kelahlah agar tidak jadi mengeluarkan zakat. Padahal dalam ayat kadang-kadang awak kami itu awak baca ayat cie, awak masih tumpu jo ayat yang cie tadi untuk menghindar daripada kewajiban. Banyak orang begitu ibu jemaah terhormat, dapat ayat cie, batamu hadis cie, nyoba si tumpu basi kareh jo ayat dan hadis tu untuk menghindar daripada kewajiban. Di mana gaji bazakatnya? Supaya tuan nombor zakat tadi ame perak, barang tambang, kan itu. Kemudian tanam-tanaman. Kemudian perdagangan kecilnya. Di mana letaknya gaji itu berzakat? Carilah kecilnya. Carilah sekian banyak harta-harta dizakatkan, dalam hadis tidak satu pun gaji itu berzakat. Ini ambil hadis nanti tadi agar dia bisa lari dari kewajiban. Tapi Allah dan hati nurani tahu apa tidak? Kadang-kadang wak kami itu wak bausawa wak menghindar dari kewajiban. Hati nurani wak sebenarnya tahu. Allah juga tahu. Anda jadi belum zakat. Padahal dalam ayat lain dikecian wa anfiqu mimma kasabtum. Wajib engkau zakatkan apa saja hasil usaha yang kamu dapatkan. Ba'adul itu. Ba'adul dalihnya ayat itu. Wa anfiqu mimma kasabtum. Wajib engkau zakatkan apa saja hasil usahamu kalaulah sampai semisal. Ibu jamaah yang terhormat,
Orang-orang ngan bakhil tadi inyo menyangko dia akan banyak beruntung, pitih banyak tersimpan, kekayaan bisa bertambah. Orang-orang yang bakhil tadi baik menurutnya, tapi kebanyakan kebalikan daripada apa yang disangka itu. Tidak sedikit orang-orang bakhil itu hidupnya dijatuhkan oleh Allah serendah-rendahnya. Pada akhirnya tatkala hidupnya jatuh baru takana bana manyasanya. Ba'a pun ndak den iyo kan kecek-kecek guru dan kecek Al-Quran dan hadis dulu. Kironya iyo bahwa Allah akan berikan musibah kepada orang yang terlalu bakhil dalam hidupnya sampai tidak mengeluarkan kewajiban. Sayutawakuna ma bakhilu. Nanti orang-orang yang bakhil itu kata Allah SWT dalam surat Ali Imran itu 180 an. Nanti orang-orang yang bakhil itu apa nanyo bakhilkan tadi diambil oleh Allah banyak dijadikan itu rantai babantu api neraka. Barang-barang rato-rato yang dibakhilkan tadi, ya dah. Di samping rumah awak ada anak yatim yang terputus sekolahnya. Bayangkan bah, ada samping rumah awak anak yatim yang terputus sekolahnya. Awak boleh bela-bela. Awak padiakan anak yatim yang terputus sekolahnya karena orang tua tidak ada. Padahal orang tuanya adalah kita bersama. Tatkala anak yatim itu terbentur hidupnya, hancur hidupnya karena tidak sekolah, maka semua masyarakat di sana akan bertanggung jawab nanti di akhirat kelak. Di orang bakhil, masih banyak orang yang bisa memperhatikan. Aruk-maruk azan, pada akhirnya anak yatim itu tetap menjadi orang yang terlantar. Berdosa orang semuanya sekampung itu ibu jamaah antaraman. Nanti yang dibakhilkan itu dijadikan oleh Allah di akhirat kelak rantai-rantai berbentuk api dari neraka dikaluangkan ke liya tadi. Setelah dikaluangkan ke liya tadi, mendidihlah daging tadi dari atas sampai ke bawah. Dek karena rantai-rantai api. Api itu adalah harta yang kita bakhilkan, yang sudah pantas, sudah layak, tapi kena bakhil tidak kita lakukan. Ibu-ibu apa-apa, angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat populer. Hadis yang sangat populer. Bismillah. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharim. Hadis riwayat Muslim. Takutlah kamu, yobanangiri, takutlah kamu akan datangnya sifat kikir bakalabihan dalam dirimu. Itu musibah itu, takutlah kamu akan datangnya sifat kikir bakalabihan dalam dirimu. Fa inna syuhha, bahwasanya sifat kikir itu menurut sejarah-sejarah riwayat-riwayat orang di masa lampau, yang kikir itu ahlaka man kana qablakum, telah banyak menghancurkan hidup dan harta-harta orang di masa lampau. Wak menyangko kikir tadi akan bertambah harta. Kiranya dek kikir tu kebanyakan habis harta orang jadi. Ahlaka qablakum, kikir itu telah banyak menghancurkan hidup orang di masa lampau. Hamalahum ala ansafaku, dan juga sifat kikir itu banyak mendorong orang untuk bisa saling menumpahkan darah. Ya, telah banyak, sangat banyak sifat kikir itu mendorong orang sampai menumpahkan
darah. Ibu-ibu, enak. Kadang-kadang ibu-ibu baransana lah contohnya. Tanah salawih tapak tangannya mau cakap. Tanahku kan bau bili sangat. Tanahku bau bili sangat. Tanah setapak tangan. Amuh orang bacakak. Amuh orang tak bersapuan. Amuh orang sampai mati tak bertegur sapa dengan orang tua. Dengan rasana. Cuma tanah salawih tapak tangan. Duduk kan tak bisa sinan tu. Makan kan tak bisa sinan tu ibu-ibu. Mataan kurisi kan tak bisa sinan tu. Tapi namuh orang dek fikirnya. Padahal ibu jamaah terhormat, umpamonyo mengalah bagas ketik na baar tu ibu. Berdoa ke Allah, Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Antum mudi kubana ambisi orang kuah sampai-sampai yang tidak haknya dikaja juga. Antum berambisi kubana hidup sampai-sampai nan indah hak awak diburu juga agar bisa dapat. Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Kalau itu yang dikaja, ambillah. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini. Karena tak tahulah, maka dia tidak namuh menghilangkan sifat tercela. Ibu jemaah terhormat. Amangkonya ibu jemaah. Apa itu? Mendorong orang menumpahkan darah karena bakhil itu. Sehingga ibu jemaah terhormat, acok wak kenal orang mati syahid. Inyo indak, inyo mati tasai. Orang mati syahid, inyo mati tasai. Banyak orang mati dek karena bakhil mempertahankan harta. Orang mati syahid, inyo mati tasai. Ibu jamaah terhormat. Wastahallu maharimi. Dan juga sifat bakhil itu kata Nabi telah banyak mendorong orang bisa menghalalkan yang dia tahu bahwa itu haram. Ya. Orang bakhil ko biasanya ibu jemaah terhormat kok orang-orang bakhil ko identik jo hasadnya ko. Bakhil ko badak kakaknya jo hasadnya ko. Jadi orang bakhil tu ibu jemaah terhormat kok dapet nan ado dinyo tu indak berkurang tapi bertambah. Nan ado di orang tu pindah kenyo. Itu biasanya orang bakhil tadi. Nan ado di orang bisa pindah kenyo. Nan ado dinyo ndak pernah berkurang. Itu biasanya orang bakhil. Sehingga untuk mencapai itu wastahallu maharimi. Dia bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam hidup sudah datang sikap mau menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah SWT, maka masuklah ke perut kita dan keluarga kita itu entah berentah. Makanya kadang-kadang dalam hidup awak introspeksi diri awak ibu jamaah terhormat, kejadian yang ada di lapangan ba'a anak-anak, ba'a akhlak orang ketek, orang gadang. Kadang-kadang orang terminal sama saja orang gadang kini. Kadang-kadang rancak lo mendengar otak orang rancak mengikuti kehidupan orang terminal satu sisi ketimbang orang gadang. Mohon maaf tuan, tapi sebahagian tak sodonya tu, tak sodonya tu. Kadang-kadang lebih layak untuk diikuti pola hidup orang terminal ketimbang orang-orang berbaju gagah-gagah kan yang tinggi-tinggi itu. Mohon maaf tu. Bahwa itu kenyataan yang tak bisa untuk dibantah. Kenapa demikian? Kalau hidup sudah mulai menjarah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka perilaku orang itu lebih kurang sedikit dengan binatang ternak. Buktikanlah tak percaya ibu jamaah ternak. Akan berlaku nanti hukum binatang di hutan belantara. Hanya nan gadang-gadang nan kemakan, nan ketik-ketik menangis baru itu. Baam ko itu tu. Ibu jamaah terhormat, orang sudah mulai menjarah sesuatu yang Allah sudah haramkan. Kemudian ibu jamaah terhormat kata Nabi, la yajtami'u syuhu
wal imanu fi qalbi abdin abada. Yakinlah tidak akan pernah berkumpul dalam diri orang-orang beriman dan sifat bakhil. Tidak mungkin ada itu. Tidak akan berkumpul sifat bakhil itu dengan orang-orang beriman. Tidak akan pernah selama-lamanya. Jadi orang-orang antara bakhil dan iman tidak akan pernah berkumpul pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang hamba Allah Subhanahu wa taala, indak kabasuo dalam dirinya doh. Baiman yo, kikir yo, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin menyatu antara bakhil dan iman dalam diri orang yang dia mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, pasti dicampakkannya pribadi bakhil yang berisiko dalam hidupnya. Ibu apa-apa, engkau yang dimuliakan Allah, sepanjang hidup yang kita lalui, orang-orang bakhil ini, ibu, kemana pergi, itu dihina orang. Orang-orang bakhil itu, ibu, coba ibu, pengalaman ibu, enak. Dua aku asyik de sianu tu sabana bakhil, sabana sampili. Nah, tuan. Orang-orang bakhil itu kemana pergi akan dihina orang. Nah, ibu jemaah terhormat, itu mangkonyo selalu berdoa ke Allah. Karena cok ibu baca doa apa? Sudah sembahyang ngacok apa doa? Itu hadis tu riwayat Bukhari. Doa wa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an aradda ilal arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatir dunya wa adzabil qabri. Ya Allah, ya Tuhan, jagalah aku ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku ya Allah dari tersimpannya sifat bakhil. Pelihara diri hamba ya Allah, jangan sampai sifat bakhil itu ada dalam diri hamba. Ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari sifat penakut yang tak tentu juang pangkanya ya Allah. Wa a'udzubika ya Allah, peliharalah aku, berlindung aku kepada Engkau ya Allah, an aradda, dikembalikannya aku kepada umur yang pada umur atau sia-sia. Ya Allah, jangan Engkau kembalikan aku kepada umur usia yang aku hina. Itu berdoa ke Allah tu. Ya, awak masing-masing awak berdoa ke Allah. Ya Allah, ya aku berlindung kepadamu ya Allah dari usia yang terhina. Kok panjang umur beiko, insya-Allah sampai awak mengucapkan la ilaha illallah baru pagi awak indah awak menjadi panjang umur tapi sudah hina. Kembali kepada anak-anak, ndak tentu iko, ya nak, anak awak susah, ya nak, anak awak repot. Berdoa ke Allah, jangan sampai datang ke awak suatu umur yang membuat kita hina. Itu artinya tua sehingga tak tentu apa-apa boleh. Berdoa ke Allah mudi. Mudah-mudahan nanti penghujung hidup awak tetap sadar jo diri awak, tentu awak menelok yang buruk, tentu awak kalimat, sehingga pada akhirnya hidup kita itu berbatas dengan la ilaha illallah. Matan nas ala ma ya'ishu bihi. Tapi hati-hati ibu-ibu, manusia di usianya akan mati itu ibu-ibu, akan kembali kepada apa yang terbiasa dia lakukan dalam hidupnya. Itu tidak akan meleset itu. Nanti Allah akan mengembalikan manusia di akhir hidupnya kepada apa kehidupan yang biasa dia lalui. Kalau elok beku ibu-ibu, insya-Allah penghujung hidupnya elok. Inyo nan pai di danti sarugo, orang nan tinggal indak mendapat air. Nan takui awak ibu jawab terhormat, awak nan pai ditunggu neraka, anak awak nan tinggal mendapat air. Itu namanya arzalil umur itu. Umur panjang tetapi
akhirnya hina. Berdoa ke Allah memode itu. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Berlindung juga kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada buruknya dunia dan juga terhindar daripada azab kubur yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang berdosa. Makanya ibu-ibu, orang-orang adalah diingatkan oleh Allah, baik dia engkar kepada nikmat, baik orang fasik. Itu ayat yang dibaca di Imam tadi. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka diingatkan oleh Allah SWT. Tu ingat, kalau orang tadi ladagiah nasihat, ladagiah kebenaran, lah tahu jonan bana, lah tahu jonan elok, lah tahu jonan haram, lah tahu jonan halal, lah tahu jonan zalim, lah tahu dengan hidup bermanfaat, tetapi tidak juga diamalkan. Awak tetap memperturutkan selero gadang. Ayat riba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Ujung ayat itu ada kafirun, itu ada fasikun ujung. Itu adalah untuk orang-orang kafir, engkar nikmat, dan juga orang-orang fasik. Indak segan-segan Allah mencontohkan orang-orang fasik, orang durhaka, ya, orang yang tidak taat itu, orang yang tidak acuahkan aturan Allah itu, tidak sagan-sagan Allah mencontohkan hidupnya seperti seekor lalat yang tidak berharga, malah lebih dari itu harganya rendahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu apa-apa engkau yang dimuliakan Allah, itu nan ketiga Ahnaf bin Qais mendidik awak. Yang pertama apa dulu? Orang hasad tidak kunjung menikmati ketenteraman hidup. Orang pembohong tidak akan mendapatkan harga diri. Dan ketiga, orang-orang bakhil tidak akan mendapatkan akal yang sehat. Dan kampe raja-raja sulit mempertahankan sifat amanah. Itu makanya kalau rasul-rasul tidak sanggup waktu akan lari dari kebenaran, capek mundur. Bagaimana itu? Sebab nanti sangat rentan mendorong awak untuk indah amanah. Kenapa? Modal tidak berbanding dengan gaji yang sebenarnya. Itu masalahnya. Bukan apa-apa, satu saja masalahnya, antara modal dengan modal untuk mendapatkan tidak berbanding, jauh bandingannya dengan apa yang didapatkan. Terdoronglah orang untuk tidak amanah. Tapi kalau bisa, alhamdulillah. Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi tidak berapa yang tidak hanyut dari ombak yang besar itu. Tidak berapa. Nan kampe, nan kalimo, orang-orang yang tetap berakhlak buruk tidak akan mendapatkan penghormatan. Meskipunlah dia jan-najan, meskipunlah diskenariokan, meskipunlah direkayasakan, tetapi Allah berkehendak lain. Setiap orang yang berakhlak buruk, kehormatan dirinya tidak akan pernah ada. Indikasinya, kalau orang tidak dihormati oleh orang, dicaci maki oleh orang, indikasinya memang akhlak kita itu buruk. Baiknya ada itu untuk diri kita. Kenapa? Menyadarkan diri kita. Kalau ada cacian maki dari orang kawan, coba balik introspeksi diri awak. Jangan-jangan memang awak tu layak untuk dihinakan orang. Mari kita perbaiki diri kita. Kita jadikanlah cercaan orang itu kepada kita sarana untuk bisa menjadi orang yang paling terbaik. Tidak saja bagi manusia, tapi juga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, setelah kita berusaha untuk mempelajari yang 5 itu, laba usaha sakuit mungkin. Terakhir apa kata Ahnaf bin Qais? Ketentuan Allah tidak ada yang bisa menolak. Allah berusaha sakuit mungkin, tak jadi jangan kurang rancak dalam diri awak.
ingat, hati-hati engkau, sadar engkau, pahami oleh engkau. Iman yang ada dalam dirimu itu harus yakin bahwasanya kehendak Allah tidak ada yang bisa untuk berarti itu yang terbaik menurut Allah dalam diri awak. Jadi ibu jamaah terhormat, itu namanya beriman kepada qada dan qadar. Setelah kita berusaha menjadi orang yang paling terbaik, laba usaha rasulnya terjadi juga itu, kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ku ada musibah itu, musibah tu untuk mengampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri awak. Ya enggak? Laba usaha na 5 tadi, kiranya banyaknya musibah dalam diri awak. Balian ke Allah. Mungkin Allah punya skenario lain. Biar-biarnya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar kita bisa keluar dari lumuran dosa yang sangat banyak di masa lampau. Itu makanya kita diberi musibah oleh Allah SWT. Makanya tatkala kita mendapatkan musibah dalam hidup kita, yakinkan 3 hari orang diagih musibah sakit oleh Allah, kalau inyo reda dan sabana senang dia menerima musibah itu dari Allah, tidak mau pempek dah 3 harinya, mana kironya dan 3 hari itulah nama puihkan segala dosa. Ma asaba min musibatin minal muslimin nasrata ayamin illa ghufira ma taqaddama dzanbihi. Itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Tatkala hamba Allah diberi musibah sakit oleh Allah agak 3 hari dan dia sabar dan dia terima itu bahwa ini yang terbaik menurut Allah. Sabar dia yang 3 hari itu, ternyata skenario Allah adalah yang 3 hari itu untuk menghapuskan lumuran dosa yang terlalu banyak dalam diri kita di masa lampau. Insyaallah, ibu jemaah terhormat, mari kita amalkan nasihat-nasihat Ahnaf bin Qais itu. Kalau nanti orang bertanya kepada ibu, katakan nanti silakan baca kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Terima kasih ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Ustaz sendiri dan juga untuk kita bersama. Billahil hidayah wa taufiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.